Selamat siang kepada semua pihak, terutama kepada orang asli Papua yang berdomisili di wilayah adat Mepago dan Lapago. Saya Sebi Sambo, juru bicara Komando Nasional dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 15 Mei tahun 2026, kami mengeluarkan peringatan dan edukasi juga seruan untuk hentikan perang suku di dua wilayah adat, Lapago dan Mepago, karena itu tidak menguntungkan diri sendiri, juga dari setiap suku, juga bangsa Papua. Kami melihat di Wamena ada perang suku, selalu ada perang suku. Tunjukkan jago-jago di sana. Dan juga di wilayah Mepago, seperti hal yang sama, terutama di Puncak Jaya, Puncak Papua, Intan Jaya, dan di wilayah Lapago itu Wamena, dan Dugama, Lanijaya, semuanya. Kami memperingatkan untuk hentikan perang suku. Kami mempunyai referensi secara adat, terutama untuk orang di wilayah Lapago itu, dalam tatanan adat, filosofi adat, di mana menyebut nama-nama suku-suku itu turun-temurun. Jadi di sana ada sebutan yang namanya tidak pernah terbolak-balik. Lalu ada yang namanya suku-suku itu disebut suku dari Yali, Hubula, Lani, Wendasi, Duga, Loma, Damal, Isani, Moni, Ekagi. Nama-nama ini saya tidak tahu, saya belum pernah tahu, tapi kakek saya dan ayah saya, juga papa saya yang tua, kakaknya bapak saya, mereka sudah menceritakan kepada kami. Dalam peradaban manusia di Lapago, itu sebutan yang tadi tidak pernah terbolak-balik, tidak pernah Lani, Hula, Yali, tidak ada. Yali, Hula, Lani, Wendasi, bukan juga Walak, tidak ada suku Walak. Dalam adat, moyang, filosofi yang ada itu suku Wendasi. Begitu, dan Kem, suku Kem. Itu yang sebutan pertama, banyak suku kami di sana. Tapi itu yang ada dalam adat, tatanan adat, turun-temurun. Jadi ini tidak pernah melanggar, semua ini dijaga secara rapi, turun-temurun dari ciptaan Tuhan 3.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu generasi muda ini kami sampaikan untuk Anda belajar baik, dulu di online, bicara orang tuamu, supaya cara hidupmu, cara pandangmu, emosionalmu harus stabil. Dan harus mempertimbangkan dari sudut pandang adat, filosofi adat dan tradisi turun-temurun kami. Kenapa tadi bilang Jali, Hubula, Lani, Wendasi, dan lain-lain saya sebut? Itu dijaga rapi. Ya, dalam peradaban manusia, kami orang-orang gunung di Papua itu tidak pernah ada musuh. Orang Jali tidak pernah musuh dengan orang Hubula, orang Gem, orang Lani, orang Duga, juga orang Wendasi, juga orang Damal, orang Moni, orang Ekagi. Tidak pernah ada musuh. Tidak pernah ada musuh. Itu ingat baik. Tidak pernah musuh, tidak pernah perang. Perang suku tidak pernah di antara suku itu.
Ya, kenapa? Itu karena ada barnet kepentingan. Orang-orang Lanim itu dalam bahasa Hula, jadi waktu pembagian manusia itu, waktu pembagian manusia, mereka tebang kayu yeli itu di Kurima, itu kayu raksasa. Menurut sejarah, cerita leluhur kami. Kayu yali tumbang ke Kurima di Kalibalim, lalu orang semua berkumpul di Kurima. Jadi Kurima itu dalam bahasa Damal, tempat orang berkumpul, di mana orang pernah berkumpul, bahasa Damal. Ingat baik. Dari Kurima mereka ke luar di Gunung Nakok, di ujung lapangan di Mukoko, ulama Lembah Balem. Ingat baik. Dari sana orang nenek moyang kami mereka berkumpul di Wosiela, Wosilimo. Wosilimo itu tempat di mana mereka berkumpul, dan dari sanalah bagi manusia. Oke, suku Lani itu, Lani itu bahasa Hula itu. Wali hidup lain upoke lalu upoke lesi bakat mulat sama lakono. Ilu wilaka, dia haka, nenek moyang atur begitu. Kemudian orang Yali mereka kembali ke Yali. Kemudian yang lain ke dua Damal saya sebutkan, Moni, semua itu dari sini ke sana. Ekagi. Ini sejarah. Jangan lupa sejarah, jangan melanggar adat, tatanan adat. Dengan demikian, maka tidak pernah ada musuh. Orang-orang Jali lewat Kurima, lewat Pugima, lewat Kurulu datang di Hurama, kunjungi mereka punya keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di Hurama, misalnya di Kurulu. Kalau orang Jali datang, orang Hula bilang begini, wali ya abi ali wakate, wim fukano, ini fakano, wim hasubuk, begitu. Jangan perang. Orang Ali ada datang, begitu. Orang Jali kasih jalan untuk mereka ke Kurulu, lewat Pugima, Siep Kosi, begitu. Sebaliknya dari Wamena, dari Yalimo lewat Pasbale juga orang Wendasi. Jadi Walak itu bukan suku, tapi itu namanya salam khas. Orang Jali bilang Wanare, Wanori, begitu. Orang Hula bilang Narak. Kalau orang Mukoko di sana bilang Nayak, begitu. Jadi ini semua dijaga rapi, tidak pernah musuh. Orang Lani di sana mereka ada maju, karam putih itu. Jadi mereka barnet bisnis itu datang ke sini. Kemudian orang Jali bawa isiwat, mungkin sagu, semua datang ke Lembah Balem. Noken semua tukar dengan babi. Babi besar-besar, taruh di Lembah Balem. Karena kita mau pergi ke Balar, ke ini semua gunung-gunung yang jauh, berat. Nenek moyang buat begitu. Ini sejarah. Jangan melawan sejarah. Begitu. Ingat baik ya, generasi muda. Jadi yang sekarang kamu perang ini, dasarmu apa? Tidak ada dasar untuk perang. Stop. Kamu ciptakan permusuhan baru, sejarah baru. Ini generasi yang tidak bermoral, dan tidak beradab, dan tidak beradat. Ini tidak boleh ada di bangsa Papua. Segera hentikan dan hilangkan itu. Semua suku wajib para tua-tua mengajarkan anak-anakmu untuk tidak perang antar suku. Dulu ada suku, itu orang Jali dan orang Jali itu ada suku. Perang suku ada. Orang Hula dengan Hula ada perang suku. Orang Wendasi dengan Wendasi ada perang suku. Ada perang suku. Orang Lani dengan Lani ada perang suku. Orang Dua dengan Dua ada perang suku. Orang Damal dengan Damal juga ada perang suku. Orang Moni juga begitu. Sebaliknya semuanya begitu dulu. Tidak pernah suku lain perang dengan suku lain. Tidak pernah ada. Tapi untuk orang Jali itu Injil masuk, mereka sudah berhenti perang sampai hari ini. Injil masuk sekitar tahun 1960-an. Jadi orang yang bawa Injil kita orang tua ada di Jerman sana. Tahun 1960 dia bawa Injil di Anggrek. Bapak Pendeta ada di sana. Di Jerman masih hidup, pegang sejarah. Dia buat buku itu, dia dengan judul bukunya agama suku adat dalam suku Yali. Dia bikin buku itu. Mitos babi dalam adat suku Yali. Dalam buku itu dia menjelaskan bahwa sebelum kami bawa Injil Kristen dari misionaris dari Jerman, Belanda, Amerika, Australia, orang Yali itu sudah punya agama moyang, agama leluhur yang mereka percaya kepada Tuhan leluhur mereka. Itu pengakuan
misionaris yang pertama injak di suku Yali. Jadi peradaban ini kenapa itu anak-anak orang-orang sekarang ini merusak peradaban ini? Tidak pernah ada perang suku antara suku ini, tidak ada sentimen. Tapi kalian silakan sentimen ini hentikan segera karena itu Indonesia manfaatkan itu untuk memusnahkan kami. Terutama tentara polisi yang jahat ini. Oleh karena semua bersatu dan kita pikirkan lawan satu saja, usir Indonesia dari Lembah Baliem. Kunci Lembah Baliem itu kita usir Indonesia, berarti semuanya akan berjalan. Begitu. Demikian, ini penting kami melihat situasi ini ada, dan juga kami biasa lihat di Timika orang-orang Damal, orang Lani yang ada di sana suka perang, orang Moni, orang Egagi, semua stop. Tidak usah perang. Kita pikir bagaimana Papua mereka supaya kita hidup sejahtera menjalankan misi kemanusiaan, memelihara ciptaan Tuhan dan saudara kami dengan baik. Orang-orang kami di Melanesia semua sudah merdeka, mereka hidup enak. Itu ingat baik. Orang Indonesia begitu mereka miskin, tapi mereka yang lebih penting itu merdeka dan bebas. Bebas dari penyiksaan, pembunuhan, pembantaian, pemusnahan. Indonesia ini jahat yang saya biasa bilang itu orang Indonesia ini, mereka ini singa berbulu domba, itu biasa bilang. Tapi saya bilang mereka ini binatang yang bermuka wajah manusia. Binatang buas yang berwajah manusia itu orang Indonesia. Jadi jangan percaya. Semua bersatu dan kita lawan dan usir mereka dari tanah leluhur kami. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.